Mereka pun terbang menggunakan sayap api milik Xiaoyan, dan singkatnya mereka tiba di gerbang klan Raja Ular. Namun di sana sedang terjadi pertempuran, yang dimana banyak dari orang-orang yang juga menginginkan api hijau milik Medusa tersebut. 他们的机关和兵器无人能敌。哎，你们是谁？看你的样子，应该是墨家人吧？ 是不是不追过来啊？傻子吧？哎呀，赶紧跑吧！放我们出去！美儿啊，你再放给我看看呗。干什么？哎，这火挺有意思啊。 Xiaoyan dan Yixian ditangkap oleh klan Bencong. Di sana ketuanya seperti orang gay. Ternyata ketua dari klan Bencong ini merupakan anak buah dari Fan Long. Dan misinya saat ini, Fan Long ingin merebut api hijau dari klan ular. Mereka berdua akhirnya bisa lolos dari sana berkat kedua api yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dan mereka pun kabur menggunakan sayap api. Tentu saja pria botak di sana menjadi kesal karena tawanannya telah berhasil kabur. Mereka akhirnya tiba di pintu masuk klan ular, sesuai arahan dari peta tersebut. Di saat Xiaoyan masuk, di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu karena ada orang yang datang, ia pun bersembunyi. Ternyata orang itu adalah raja dari klan ular yang bernama Medusa. Saat ini kerajaannya sedang diserang oleh klan Bencong tadi beserta klan Aula Jiwa. Dan posisi kerajaannya saat ini sedang sekarat. Akhirnya Medusa mau tidak mau memakan api hijau tersebut. Ia pun merintih kesakitan. Xiaoyan pun keluar dan berniat membantu Medusa agar selamat dari kejaran klan Aula Jiwa. Namun Medusa telah berubah ke wujud aslinya menjadi ular. Karena Medusa tidak mampu memakan api hijau itu, alhasil api hijau tersebut keluar dengan sendirinya. Xiaoyan lalu mengambil api tersebut dan menyimpan ke tubuhnya. Ia meminta kepada Medusa untuk mempercayainya kalau ia bukanlah orang yang jahat. Ia akan menolongnya agar selamat dari kejaran klan Aula Jiwa. Medusa yang menjadi ular akhirnya masuk ke dalam botol milik Xiaoyan. Lalu ia pun hendak memberitahukan kepada guru tua. Namun guru tua sudah tahu kalau Xiaoyan telah memakan api hijau. Sang guru mengatakan Xiaoyan sangat sembrono karena saat ini ketiga api telah berada di tubuhnya dan bisa saja membuat tubuh Xiaoyan akan meledak. Mereka pun pergi dari sana secepatnya. Namun tiba-tiba mereka jatuh karena Xiaoyan tiba-tiba pingsan. Ternyata api hijau itu telah membakar tubuh Xiaoyan. Ia pun berteriak kesakitan. Guru tua dengan cepat membantu agar menstabilkan energi dari ketiga api tersebut. Karena pada dasarnya tubuh Xiaoyan ini memang kuat, ia pun mampu menyimpan ketiga api tersebut. Dan hal itu sangat langka terjadi. Karena setiap orang hanya mampu menyimpan satu jenis api saja. Namun Xiaoyan mampu menyimpan 3 api sekaligus. 出去吧，我看你的小女友。你不能死，你死了我怎么办啊？相公，太好了，相公。 怎么会死呢？那当然了，因为你还没有娶我呢。啊，相公，相公，你不会是在骗我了？ Singkat cerita, ia pun mulai menyembuhkan ketua klan Nalan dengan api hijau. Dan benar saja, racun itu dapat dikeluarkan dari tubuh si kakek. Namun belum sepenuhnya. Setelah itu tanpa basa-basi, ia pun langsung pergi dari sana. Ketua klan Nalan juga tidak sempat berterima kasih dengannya. Namun di sini ia tidak tahu kalau orang itu adalah Xiaoyan. Lalu Fan Long datang menemuinya dan meminta api hijau itu. Namun di luar ada kepala sekolah yang datang. Fan Long akhirnya pergi dari sana.
Xiaoyan lalu menunjukkan bekas tangan Fan Long dan mengatakan kalau Fan Long baru saja datang menemuinya dan menginginkan api hijau tersebut. Kepala sekolah berkata kalau sebentar lagi kegelapan akan datang dan Xiaoyan dipinta harus berhati-hati. Ketua klan Nalan lalu memberikan jimat dan meminta Yaran nantinya akan menjadi penerus dari klan Nalan. Awalnya Yaran tidak mau, namun karena desakan dari si kakek, ia pun tidak bisa menolaknya. Posisi ketua klan Nalan akhirnya diserahkan kepada Yaran. Anak dari kakek itu merasa tidak terima karena mereka lebih pantas daripada Yaran yang dianggapnya masih anak-anak. Namun keputusan ayah mereka sudah bulat untuk mengangkat Yaran menjadi ketua klan, yang membuat ketiga anaknya mau tidak mau menurut dan berlutut di hadapan ketua klan baru saat ini. Dan pada akhirnya si kakek menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, akademi sedang mengadakan lomba meracik obat dan siapa yang terbaik akan diakui sebagai master peracik obat terbaik. Namun tiba-tiba siswa dari klan Aula Jiwa juga ikut bertanding. Karena siswa klan Aula Jiwa niatnya hanya untuk ikut bertanding, ia pun diperbolehkan untuk ikut lomba tersebut. Semua orang menatap sinis kepadanya. Nama pria ini adalah Fan Ling. Kabar itu pun telah terdengar oleh semua orang dan mereka sangat khawatir karena salah satu siswa klan Aula Jiwa berada di wilayah mereka. Lomba pun dimulai. Mereka masing-masing diberikan bahan-bahan untuk membuat obat. Dan obat yang memiliki level tertinggilah yang akan menjadi pemenangnya. Dan mereka pun mulai meracik obat-obat mereka sendiri. Semua siswa akademi memakai tungku untuk membakar obat, sedangkan Fan Ling hanya menggunakan api yang dikeluarkan dari tangannya untuk membakar bahan-bahan obat tersebut. Dan akhirnya Fan Ling telah lebih duluan selesai. Kemudian disusul oleh Xiaoyan yang juga berhasil menyelesaikan perlombaan. Setelah dicek, obat Xiaoyan lah yang memiliki level tertinggi, yaitu level 10, yang membuat ia memenangkan ronde pertama. Dan di urutan kedua ada Fan Ling dengan obatnya level 9. Di tempat ketiga ada Xiao dengan level 7. Lalu Xiaoyan meminta bantuan kepada guru tua untuk cara meracik obat dengan cepat dan baik. Guru tua lalu memberikan ia sebuah tungku legendaris yang biasa dipakai oleh master untuk membuat obat. Guru tua berpesan untuk menjaga tungku itu agar jangan sampai hancur. Dan Xiaoyan tidak boleh menggunakan api hijau untuk membakar bahan-bahan obat karena api itu rawan meledak. Setelah itu perlombaan pun dilanjutkan dan memasuki ronde kedua. Di saat para guru mengecek tungku seluruh siswa, guru di sana menjadi terkejut setelah melihat tungku legendaris yang dipakai oleh Xiaoyan. Namun di sini, Hang Feng sudah tahu kalau Xiaoyan mendapatkan tungku itu pasti dari kakek tua. Di saat para guru mengecek tungku milik Fan Ling, tiba-tiba tungkunya menjadi pecah. Oleh karena itu, ia mau tidak mau membakarnya hanya menggunakan tangan saja. Di sini Mimin curiga itu ulahnya Hang Feng yang telah menghancurkan tungku milik Fan Ling. 最重要的原料，听说这封信单吃了以后，时辰内提升4倍。不过这黑铁陵墓的灵液十分难提取。天哪，这弱不稳定，想必是借来的。完了，都救我！ Satu persatu dari siswa akademi telah gugur dan mereka tidak mampu membakar batu hitam tersebut. Dan kini tersisa Xiaoyan dan Fan Ling. Xiaoyan lalu mengeluarkan kekuatannya dan tiba-tiba tungku itu berasap dan meledak. Para guru pun terheran kenapa tungku legendaris dan super kuat bisa rusak. Akhirnya, Xiaoyan meminta batu hitam yang baru dan ia pun memulai lagi dari awal. Namun di sini, ia tidak segan-segan menggunakan api biru miliknya. Langsung dari tangan, para guru sangat terpesona melihat kecantikan api biru milik Xiaoyan.
Namun Xiaoyan tiba-tiba menggunakan api ungu dan membakar batu itu dengan 2 api sekaligus. Tentu saja Hang Feng merasa iri dengan kekuatan api milik Xiaoyan. Akhirnya, Fan Ling berhasil menyelesaikan obatnya. Ia pun mulai melangkah memberikan obat itu kepada guru di sana. Waktu tinggal sedikit lagi. Xiaoyan sendiri berusaha mengambil botol obat di sana. Dan pada akhirnya, ia berhasil meletakkan obat miliknya terlebih dahulu sebelum Fan Ling. 痛快！李长老，我几十年不喝酒。 Di saat malam, teman-temannya merasa bangga dengan Xiaoyan karena memiliki 2 api di tubuhnya dan berhasil mengalahkan Fan Ling di sana. Guru tua menjadi marah karena tungku legendarisnya telah hancur. Ternyata, guru tua sudah tahu kalau Hang Feng lah yang sengaja membuat retak tungku itu agar menjadi hancur. Singkat cerita, mereka mendapatkan informasi kalau kepala sekolah saat ini telah dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang raja. Mereka pun sangat terkejut mendengarkan hal itu, karena mereka tahu kalau kepala sekolah adalah orang yang baik. Xiaoyan pun merasakan ada yang tidak beres saat ini. Keesokan harinya, Xiaoyan harus berhadapan dengan Fan Ling. Lombanya yaitu mereka harus membuat racun, dan racun itu akan ditukar dan dipinum oleh mereka masing-masing. Barang siapa yang bisa bertahan dari racun yang telah mereka buat, merekalah pemenangnya. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Mereka mulai membuat sebuah racun. Fan Ling terlihat memberikan tetesan darahnya ke racun tersebut. Racun pun akhirnya ditukar. Dengan percaya diri, Fan Ling memakan racun dari Xiaoyan, dan Xiaoyan pun memakan racun dari Fan Ling. Di sini mereka harus bisa menahan rasa sakit dari racun tersebut. Efek dari racun itu sudah dirasakan oleh Xiaoyan. Sedangkan bokong Fan Ling tiba-tiba terbakar karena obat itu. Di sana hanya satu pemenang, dan salah satu dari mereka bisa saja akan tewas. Dan part ke-6 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.